Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang, terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Peningkatan jumlah ini turut diikuti dengan peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Limbah industri ini seringkali kurang mendapat perhatian dan menimbulkan persoalan yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan, terutama limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau yang kita kenal dengan limbah B3. Kendati demikian, kehadiran sektor industri memberikan dampak positif bagi perekonomian dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Salah satu sektor industri yang memberikan kontribusi cukup besar adalah industri otomotif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah produksi kendaraan bermotor. Nah, bisa kita lihat ini adalah grafik mengenai jumlah ekspor mobil utuh yang diambil dari Gaikindo. Pada grafik menunjukkan jumlah ekspor mobil utuh pada tahun 2017 ke tahun 2018 meningkat sebesar 10,4%. Sedangkan ini adalah data mengenai total produksi kendaraan roda 2 yang diambil dari Kementerian Perindustrian. Pada grafik ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan total produksi kendaraan roda 2 periode Januari sampai Desember tahun 2019. Perkembangan industri otomotif yang semakin meningkat pesat juga mempengaruhi perkembangan industri komponen pendukung, seperti industri aki sebagai komponen catu daya pada kendaraan bermotor. Dengan semakin meningkatnya industri aki, maka kebutuhan akan timbal sebagai bahan baku utama industri aki juga meningkat tajam. Limbah timbal yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan yang serius bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan, limbah timbal menyebabkan gangguan pembentukan darah karena dapat menghambat sintesis hemoglobin dan memperpendek umur sel darah merah. Sedangkan bagi lingkungan, timbal akan menyebabkan kerusakan ekosistem. Untuk itu, diperlukan adanya pengelolaan limbah timbal yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membangun bisnis pembuatan panel surya dari aki bekas. Nah, berdasarkan isu masalah tersebut, kami pun merancangkan suatu model bisnis berupa sistem daur aki panel surya, di mana sistem ini dibuat dan dirancangkan berdasarkan potensi penyinaran di Indonesia yang cukup besar. Kami memiliki misi atau tujuan dalam merancangkan inovasi ini, yaitu memberikan solusi alternatif, inovatif, dan berkelanjutan terhadap permasalahan limbah timbal aki yang berada di Indonesia, sehingga menghasilkan suatu slogan dari kita untuk kita. Tentunya kami akan mengenalkan produk kami. Yang pertama adalah dropzone aki, yang kedua adalah panel surya. Dropzone aki adalah pemanfaatan limbah timbal aki di mana kami akan menyiapkan atau menyediakan zona bagi para pemilik aki bekas untuk menyumbangkan atau memberikan aki bekasnya. Kemudian adalah panel surya. Panel surya merupakan hasil realisasi dari dropzone aki, di mana panel surya akan dibuat dari zat perovskit yang berada di aki bekas tersebut. Kemudian nantinya akan dilakukan pemanasan, pendinginan, pencampuran dengan asam asetat, kalium iodida, kemudian dibentuk menjadi bubuk-bubuk kecil, lalu akan dibentuk kembali menjadi kaca penyerap panas. Nah, tentunya kami memiliki manfaat dan kelebihan dari sistem kami ini, yaitu satu, yang pertama adalah memfasilitasi pihak-pihak yang memiliki permasalahan limbah timbal aki. Kemudian yang kedua adalah kami menyediakan zona atau tempat yang mudah diakses oleh bagi banyak kalangan. Yang ketiga adalah kami akan menawarkan produk yang ramah lingkungan, hemat, dan mudah dikelola. Yang keempat dan yang terakhir adalah sistem ini dibuat untuk mengurangi peningkatan limbah berbahaya yang berada di Indonesia atau yang susah untuk dikelola atau susah terurai. Ada pun strategi marketing yang akan kami gunakan dalam produk kami ini, yaitu marketing mix atau warna pemasaran. Yang pertama adalah harga. Di dalam harga ini kami akan menetapkan potongan harga atau diskon, metode pembayaran, dan periode pembayaran. Yang kedua adalah produk. Di dalam produk ini kami akan melakukan pelayanan yang baik, memberikan garansi produk. Yang ketiga adalah promosi, yaitu kami akan menyebarluaskan produk kami serta memberikan kartu member. Yang keempat dan yang terakhir adalah tempat, di mana kami akan memberikan akses yang mudah dijangkau oleh semua kalangan, berhubungan dengan mitra kerja lain, dan kami akan melakukan perdagangan online. Dalam menjalankan sistem dropzone ini, kami memiliki strategi pemasaran agar bisa menarik konsumen. Pertama, penempatan booth di beberapa titik. Yang kedua, promosi melalui platform online ataupun offline. Yang ketiga, penetapan potongan harga. Yang keempat, garansi produk serta menampilkan sampel produk sebelum dipasarkan. Kami juga sangat menyadari bahwa pentingnya perkembangan industri agar bisa bertahan dan berkembang. Untuk itu, dalam waktu singkat ini, kami ingin mencapai beberapa hal. Yang pertama, memperkenalkan produk pada konsumen lebih luas.
Yang kedua, menyusun program manajemen, administrasi, dan keuangan, serta menjalin kerjasama antar mitra usaha yang terkait. Dalam jangka waktu yang panjang, kami ingin meningkatkan efisiensi operasional dan sumber daya manusia, membuka stand cabang di beberapa titik tertentu, meningkatkan kualitas produk dengan sertifikasi standar, dan tentunya menjaga kepercayaan konsumen. Kami juga sangat memahami bahwa produk yang kami hasilkan memiliki dampak negatif dan juga resiko. Dampak negatif yang berasal dari proses pembuatan produk yang masih menggunakan mekanisme sederhana, sehingga bisa menimbulkan pencemaran udara dan penambahan limbah karena memerlukan peralatan dan bahan lain. Adapun resiko operasional yang mungkin terjadi pada sistem drop zone ini yaitu kegagalan produk, kegagalan peralatan, dan kecelakaan kerja, serta resiko pasar yang mungkin terjadi yaitu menurunnya peminat penjual aki bekas dan pembelian panel surya. Meskipun demikian, kami akan selalu berusaha untuk mengatasi berbagai dampak dan resiko dalam proses pembuatan panel surya dengan melakukan usaha mengembangkan industri dalam jangka waktu ke depan agar kualitas kelayakan produk terus meningkat. Jadi, dengan adanya sistem drop zone sebagai media penghasil panel surya, dalam penanganan limbah aki pada industri otomotif, memberikan solusi alternatif, inovatif, dan berkelanjutan terhadap permasalahan limbah timbal aki.